Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa kabar semuanya, Nak? Alhamdulillah baik, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi seperti biasa sebelum kita belajar, lebih baik kita berdoa kepada Allah. Semoga setiap aktivitas kita mendapatkan berkah. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa boleh selesai. Di pagi ini, Nak, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai titrasi asam basa ya. Dengan saya guru pengampunya Jam'an Fahmi. Indikator pembelajarannya masih sama seperti pertemuan sebelumnya. Setelah pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menentukan pH larutan campuran asam basa dan meramalkan titik ekivalen dari grafik titrasinya ya. Oke, ada dua istilah yang perlu diingat yang sering digunakan dalam proses titrasi asam basa. Ada yang namanya titrat, ada yang namanya titran ya. Ada yang namanya titrat, ada yang namanya titran. Titran itu nama lainnya juga titer. Ini istilah yang sering digunakan ya. Apa yang dimaksud dengan titrat? Titrat itu adalah larutan yang dititrasi untuk diketahui konsentrasi komponen tertentu gitu. Sementara kalau titran atau titer ya, istilah lainnya larutan yang digunakan untuk mentitrasi. Jadi kalian harus memahami di mana posisi titrat, di mana posisi titran. Jadi di slide sudah ada gambar rangkaian dari titrasi asam basa ya. Ada batang, kemudian ada statip, Erlenmeyer, buret. Kemudian buret ini diisi oleh larutan NaOH. Kemudian di dalam Erlenmeyer ini ada larutan HCl ya. Jadi antara HCl sama NaOH sudah tahu ya posisinya sebagai apa? NaOH titran. Titran itu tadi apa? Larutan yang digunakan untuk mentitrasi. Jadi caranya dalam proses titrasi itu Erlenmeyer ini kita pegang, kemudian kita putar-putar bagian bawahnya ya. Kita pegang bagian leher Erlenmeyer ini sehingga larutannya berputar sambil kita buka keran dalam buret ini. Jadi jatuhnya NaOH sebagai titran itu per tetes ya, per tetes gitu. Sampai nanti warnanya akan membentuk warna lembayung ya, lembayung. Maka kalau terbentuk warna lembayung artinya sudah dicapai titik ekivalen pH 7 atau larutan yang tercampur di sini nanti itu netral. Oke. Ini jenis kedua titrasi asam basa ya. Setelah pertemuan sebelumnya asam kuat dititrasi oleh basa kuat, sekarang ini asam lemah dititrasi oleh basa kuat. Oke. Jangan lupa istilah titrat sama titran ya. Titrat itu adalah yang di Erlenmeyer atau yang dicari tahu konsentrasi komponennya. Sementara NaOH adalah titran ya, yang dimasukkan dalam buret. Jadi di sini yang menjadi titran siapa, yang menjadi titrat siapa nak? Ingat istilah tadi, titrat itu yang pertama kali yang di bawah ya di Erlenmeyer, sementara titran itu yang di buret. Siapa yang menjadi titrat, siapa yang menjadi titran? Ayo. CH3COOH titran, Sir. CH3COOH Titran. Terbalik ya. CH3COOH inilah titrat. CH3COOH itu titrat. Ini bersama reaksi sempurnanya seperti ini nak ya. Yang di bawah ini sudah reaksi ion bersihnya. Akan menjadi CH3COO- ditambahkan dengan H3O+ ya. Ini ya. Jadi yang bawah ini udah reaksi ion bersihnya. Kemarin itu kan udah kita bahas mengenai reaksi ion bersih ya. Oke.
Awalnya sebelum ditambahkan dengan basa kuat, maka pH-nya itu di bawah 7. Nah, inilah titiknya ya. pH-nya di bawah 7. Ini 7, berarti di bawahnya. Ini dimulai. Kemudian perlahan-lahan diteteskanlah NaOH sebanyak volumenya ini. Jadi masih sama seperti kemarin penjelasannya. Yang sumbu vertikal itu, sumbu Y itu menunjukkan pH, sementara sumbu X itu menunjukkan volume ya. Kemudian perlahan-lahan ditambahkan NaOH sehingga perlahan juga pH-nya akan naik. Nah, di daerah ini perhatikan nah ya, daerah ini pH-nya tidak terlalu besar ya perubahan kenaikannya. Nah, di daerah ini kita sebut terjadinya reaksi buffer ya, buffer. Daerah ini buffer. Karena beberapa tahun lalu untuk soal UN itu kita diminta menunjukkan daerah buffer dari suatu grafik titrasi asam basa. Ingat, kalau buffer itu bisa terjadi kalau salah satunya itu bersifat lemah. Kalau dua-dua kuat, tidak ada larutan buffer yang terjadi. Ini dia. Nah, untuk campuran antara asam lemah dan basa kuat, indikator yang sering digunakan adalah fenolftalin. Kenapa? Karena titik ekivalennya itu diprediksi di atas 7. Untuk titik ekivalen yang di atas 7, maka indikator yang digunakan itu biasanya adalah fenolftalin. Nih. Yang selanjutnya, titrasi basa lemah oleh asam kuat. Nah, ini grafiknya terbalik ya. Karena yang awalnya itu basa di Erlenmeyer itu, titratnya itu basa, maka otomatis dia pH awalnya itu dimulai dari di atas 7 ini ya, sekitar 11 ini ya, dibuat sekitar 11. Kemudian ditambahkanlah HCl asam kuat per tetes sehingga pH-nya perlahan-lahan naik. Turun ya, turun maksud saya. Turun. Nah, perhatikan daerah ini. Daerah ini waktu ditambahkan HCl 0,1 M kan pH-nya tidak terlalu berubah ya. Maka daerah ini disebut sebagai reaksi terjadinya buffer ya. Karena konsep buffer itu adalah cenderung mempertahankan pH dalam penambahan sedikit asam maupun basa. Begitu. Nah, diprediksi titik ekivalennya itu nanti ditemukan itu di bawah 7. Ini pH 7 ya. Ini pH 7. Ini titik ekivalennya. Sini titik ekivalennya. Maka indikator yang cocok digunakan itu adalah metil merah. Ya, metil merah. Karena itu masuk dalam trayek metil merah ini. Di titik ekivalennya. Jadi kita ulang lagi, ada beberapa istilah yang perlu diingat. Apa yang dimaksud dengan titrat, apa yang dimaksud dengan titran ya. Titran itu yang mentitrasi, titrat itu yang dititrasi. Kemudian kita harus terampil dalam menentukan daerah buffer. Kemudian kita harus mengingat juga indikator yang cocok digunakan. Untuk titrasi asam lemah dan basa kuat yang titik ekivalennya cenderung di atas 7, maka indikator yang sering digunakan itu adalah fenolftalin. Nah, daerah buffernya seperti gambar ini. Sementara untuk titrasi basa lemah oleh asam kuat, karena titik ekivalen itu cenderung di bawah 7, maka indikator yang digunakan adalah metil merah. Dan daerah buffernya seperti yang nampak di grafik. Oke, ini contoh ya. Contoh soal dalam ujian yang sering muncul. Ditunjukkan ada kurva titrasi larutan asam klorida dengan NaOH. Berarti ini termasuk kategori yang pertama ya, yang di pertemuan sebelumnya. Ini antara asam kuat dengan basa kuat. Bahkan titik ekivalennya sudah diketahui. Ini ya, titik ekivalennya. pH-nya 7. Hasilnya diteteskan dengan NaOH. Oke. Konsentrasi HCl yang dititrasi. Nah, konsentrasi HCl yang ditanya. Volume HCl-nya udah dikasih tahu 15 ml. Kemudian molaritas
NaOH-nya udah dikasih tahu 0,1 M. Kemudian apa lagi nak? Yang dikasih tahu volume NaOH-nya dikasih tahu nggak? Berapa volume NaOH-nya? 30, Sir. Iya, ini ya, titik ini pas, ini volumenya 30 ya. 30 ml. Sekarang yang ditanya adalah berapa konsentrasi si HCl. Ini berapa? Nah, seperti kemarin ya, kita kerjakan dengan dua cara. Kalian nanti bisa memilih cara mana yang lebih mudah. Waktu ujian berlangsung, ini cara satu, ini cara dua ya, sebelahnya. Oke, cara satunya seperti biasa, kita buat reaksinya, ada HCl ditambah NaOH, menghasilkan apa nak? NaCl ya, dengan H2O. Oke, HCl-nya belum dikasih tahu konsentrasinya, itu yang ditanya, maka kita olah dimulai dari mencari milimol si NaOH dengan cara mengkalikan molaritas dengan apa? Dengan volume 0,1 dikali dengan 30. Berapa ini? Berapa? 3, Sir. 3 milimol. Berarti NaOH di sini 3 milimol. Nah, kita cari tahu milimol si HCl dengan perbandingan koefisien. Berarti berapa? 1/1 dikali 3. 3 juga ya, sama ya. 3 milimol. Maka yang ditanya tadi apa? Yang ditanya tadi molaritas HCl. Milimol HCl merupakan perkalian molaritas HCl dikali dengan mililiternya ya, mililiter HCl. Jadi milimolnya itu 3. Molaritasnya yang ditanya. Kemudian mililiter HCl berapa? 15. Sekarang berapa molar ini? Berapa molar? Berapa molar? 0,2, Sir. 0,2 Sir. 0,2 ya. Ini 3/15 sama dengan 3/15. 1/5 ya. 0,2 M. Oke. Bagaimana dengan cara kedua? Cara kedua kita langsung mengkalikan ya, antara kita samakan milimol antara asam dengan basa. Molaritas asam dikali volume asam dikali valensi asam harus sama dengan molaritas basa dikali volume basa dikali valensi basa. Molaritas asam yang ditanya, maka ini kita buat dengan variabel yang sama. Volume asamnya itu 15. Berapa valensi asamnya, nak? Berapa valensi asam? Halo? Nak, berapa valensi asam? Valensi asam. Ayolah biar kita ada interaksi seperti kata Pak Yusri tadi. Berapa valensi asam? Berapa? Nggak kedengaran? Berapa, nak? Saya aja yang jawab ya. 1 ya. 1. Oke, ini jadi sama ya. 3/15. Jadinya sama dengan 1/5. Berarti konsentrasi asamnya itu adalah 0,2. Oke. Demikian pertemuan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Rajin-rajinlah belajar, rajin-rajinlah membahas soal. Selamat ujian nak ya untuk penilaian tengah semester. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sir.